Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhati Asih, kelas 5B, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Video ini guna untuk memenuhi tugas UAS pembelajaran IPS di SD maupun di MI. Nah, pada video ini terdapat pembelajaran tematik untuk kelas 4 semester 2 yang bertemakan cita-citaku. Semoga bisa bermanfaat. Selamat menonton dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, alhamdulillah hari ini kita masih bisa melakukan kegiatan proses pembelajaran. Meskipun masih dalam pandemi COVID-19, insya Allah anak-anak tetap selalu bisa belajar dengan semangat dan tetap selalu menjaga kesehatan walaupun masih berada di rumah masing-masing. Nah, Ibu berharap kepada anak-anak tetap selalu semangat belajar, tetap selalu menjaga kesehatan. Insya Allah anak-anak bisa mengikuti proses belajar mengajar dengan lancar dan baik. Oke, sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu. Doa Ibu pimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema yaitu cita-cita. Nah, sebelum kita ke pembelajaran tema dengan cita-cita, Ibu bertanya kepada anak-anak dulu. Apakah anak-anak masih ingat kembali dengan pembelajaran yang telah kita lakukan kemarin? Nah, jika sudah tidak ingat, Ibu akan memperjelaskan kembali tentang pelajaran yang telah kita lakukan kemarin, yaitu dengan pembelajarannya itu tentang bersikap toleransi atau bersikap santun terhadap orang lain. Nah, bersikap santun terhadap orang lain harus ditanamkan dalam diri kita masing-masing agar bisa agar anak-anak bisa memperlihatkan sikap anak-anak dengan baik terhadap orang lain, terutama kepada ayah, ibu, keluarga atau teman-teman lainnya yang bisa bertemu dengan orang lain agar teman-teman melaksanakan atau melakukan kegiatan sikap sopan santun terhadap orang lain. Nah, kita akan ke proses pembelajaran dengan tema cita-cita. Nah, Ibu akan bertanya kepada adik-adik dulu. Adik-adik sudah tahu mungkin apa itu cita-cita. Ibu akan jelaskan kembali cita-cita itu seperti apa. Nah, cita-cita adalah impian atau tujuan adik-adik untuk kedepannya. Contohnya yaitu adik-adik mau seperti seorang dokter untuk menyembuhkan atau membantu orang lain untuk bisa sembuh dari penyakitnya. Kemudian adik-adik mau seperti guru seperti Ibu sekarang untuk bisa memberikan motivasi atau ilmu dengan yang adik-adik bisa berikan. Kemudian ada pertanian juga bisa. Kemudian ada polisi bisa mengatur lalu lintas atau wewenang dari pihak kepolisian dan semacamnya. Kemudian sebelumnya Ibu akan memperlihatkan kepada adik-adik pekerjaan-pekerjaan yang ada di sekitar lingkungan kita, yaitu sebentar ya adik-adik. Nah, adik-adik sudah perhatikan? Ibu duduk saja. Di sini adik-adik bisa amati ada 3
tiga gambar di sini merupakan pekerjaan atau keragaman manusia yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang pertama yaitu ada perkebunan, ada gambar persawahan atau ada pertanian. Yang ketiga ada perikanan. Nah, adik-adik bisa melakukan perbedaan antara tiga gambar tersebut dan bisa menjelaskan manfaat-manfaatnya. Nah, sebelumnya Ibu akan menjelaskan manfaat dari ketiga perbedaan gambar tersebut. Yang pertama yaitu ada perkebunan. Nah, di sini manfaatnya sangat banyak. Jika adik-adik bisa bertani, nah adik-adik bisa menjaga menjaga kesehatan, menjaga daya tahan tubuh adik-adik di kegiatan bertani ini, seperti mencangkok atau menanam tumbuh-tumbuhan yang bisa adik-adik yang hasilnya adik-adik bisa konsumsi. Dan di sini juga manfaat dari berkebun juga bisa hasilnya bisa kita konsumsi jika tidak ada cadangan makanan yang kita konsumsi. Jadi makanan hasil dari perkebunan ini kita bisa konsumsi jika sudah tidak ada lagi yang bisa kita makan dalam rumah. Kemudian yaitu ada pertanian. Nah, di sini adik-adik bisa lihat ada orang yang menanam padi. Nah, di sini manfaatnya juga sangat banyak. Pertanian juga ini bisa menambah lapangan kerja yang juga orang-orang yang tidak ada pekerjaan bisa melakukan pekerjaan tersebut. Dan pertanian juga ini bisa menambah kebutuhan pokok kita atau kebutuhan pangan kita. Dan pertanian juga ini ada salah satu pendongkrak utama perekonomian yang ada di wilayah Indonesia. Kemudian ada di sini perikanan. Nah, perikanan juga di sini bermanfaat untuk menjadi salah satu bahan pokok atau bahan pangan dengan menambah gizi dari kebutuhan masyarakat. Dan perikanan juga ini bisa menjadi penghasilan dari orang-orang yang hidup di daerah dekat perairan, dan bisa mereka jual di pasaran atau menjadi devisa, atau devisa adalah menjual mengekspor ikan di negara lain agar bisa menghasilkan uang. Nah, kemudian Ibu di sini akan menempelkan gambar di sini, yaitu ada flora dan fauna. Mohon maaf adik-adik. Nah, di sini ada flora dan fauna. Sebelum Ibu membahas flora dan fauna, adik-adik, flora dan fauna, Ibu akan menjelaskan flora dan fauna termasuk kepada sumber daya alam. Nah, sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan memiliki nilai guna untuk kehidupan hidup manusia. Sumber daya alam terdiri atas dua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan sumber alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber alam yang dapat diperbaharui itu seperti air, contohnya seperti yang bisa dapat diolah kembali, air, udara, tanaman atau tumbuhan, dan hewan, dan lain-lain. Kemudian yang tidak dapat diperbaharui yaitu seperti besi, minyak bumi, gas, dan dan lain-lain sebagainya. Nah, flora dan fauna juga ini memiliki banyak manfaat.
Salah satunya itu flora, yaitu memiliki banyak manfaat. Ini perkebunan dan pertanian termasuk dalam flora. Nah, flora ini memiliki banyak kepentingan dalam kebutuhan hidup manusia. Bisa mencadangkan makanan. Jika sudah tidak ada makanan lagi, kita bisa memiliki atau menghasilkan hasil dari perkebunan yang kita bisa konsumsi. Begitu juga dengan pertanian. Nah, pertanian di sini menghasilkan padi atau gandum yang bisa menjadi bahan pokok kita untuk konsumsi untuk kehidupan sehari-hari. Nah, untuk flora itu adalah manfaatnya. Jika fauna adalah hewan yang salah satu dari sumber daya alam. Di sini ada juga perikanan termasuk di fauna, yaitu memiliki manfaat untuk kepentingan hidup masyarakat, yaitu dengan memiliki kebutuhan pangan, sama seperti fauna memiliki kebutuhan pangan dan gizi untuk masyarakat. Dan fauna juga ini salah satu manfaat adalah menjadi bahan obat untuk kehidupan masyarakat, seperti cacing. Nah, cacing di sini hasilnya bisa menjadi bahan obat untuk penyakit tipes. Nah, oke. Adik-adik bisa mengerti dengan penjelasan Ibu. Sekarang adik-adik akan Ibu kasih tugas seperti pada gambar ini. Contohnya yaitu membuat tabel pengamatan. Contohnya itu nama, kelas, kemudian ada tabel di sini, ada jenis-jenis pekerjaan dan manfaatnya. Contoh jenis-jenis pekerjaan yaitu seperti pertanian. Nah, pertanian manfaatnya apa? Nah, kemudian hasil pengamatan adik-adik dikirim lewat via WhatsApp Ibu. Nah, adik-adik mengirim via WhatsApp itu dengan menuliskan nama agar supaya Ibu bisa melihat adik-adik sudah melaksanakan tugas dengan baik. Oke? Oh iya, di sini lagi ada Ibu akan menempelkan sebuah puisi yang berjudul Hidupku Penuh Warna, karya Descartes. Oke? Ibu akan sedikit menjelaskan ciri-ciri puisi itu seperti apa. Nah, ciri-ciri puisi salah satunya yaitu ada judul, pengarang, dan apa isi dari puisi tersebut. Oke, Ibu akan menjelaskan isi-isi dari puisi tersebut. Yang pertama ada judul, yaitu Hidupku Penuh Warna. Pengarangnya adalah Descartes. Nah, isi dari puisi tersebut adalah sebelumnya itu Ibu akan menghitung berapa bait puisi di sini, yaitu cara menghitung per bait yaitu satu bait ada 4 baris, yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, di sini sampai di sini adalah 1 bait. Oke? Yang kedua yaitu 1, 2, 3, 4. Di sini ada 2 bait. Dan yang ketiga 1, 2, 3, 4 ada 4 baris, yaitu ada bait ketiga. Dan yang terakhir yaitu 1, 2, 3, 4 baris, ada bait keempat. Jadi puisi di sini ada berapa bait? Adik-adik ada 4 ya, ada 4. Nah, isi dari Hidupku Penuh Warna ini adalah adik-adik mempunyai adik-adik atau teman adik-adik atau orang lain memiliki cita-cita yang mungkin berbeda, tetapi adik-adik maksudnya adik-adik memiliki cita-cita yang berbeda, tetapi adik-adik akan bersama meraihnya. Maksudnya yaitu adik-adik mungkin memiliki cita-cita yang berbeda-beda,
tetapi dengan cara-cara dengan berbeda, dengan maksudnya dengan memiliki cita-cita yang berbeda, dengan cara meraihnya juga berbeda-beda. Jadi di sini ibu akan membacakan bait yang ketiga, yaitu aku dan kamu dan kalian, cita-cita kita mungkin berbeda, bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Kemudian yang keempat yaitu bait keempat yaitu hidupku penuh warna seperti pelangi di bawah langit, berbeda itu indah yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Ya, setelah ibu menjelaskan puisi tersebut, ibu akan melakukan memberikan tugas kepada adik-adik, menambah tugas adik-adik agar membuat puisi hanya 3 bait saja, hanya 3 bait. Jadi tugas adik-adik ada 2, yaitu menjelaskan hasil pengamatan mencari jenis-jenis pekerjaan dan manfaatnya, dan membuat puisi 3 bait saja. Oke, ibu akan kembali ke tempat duduk ibu. Oke, terima kasih. Apakah adik-adik sudah paham dengan penjelasan ibu yang tadi? Insya Allah ibu berharap adik-adik bisa mengetahui penjelasan atau memahami penjelasan dari ibu tersebut tadi. Atau adik-adik di dalam kehidupan ini, adik-adik harus bisa melestarikan kehidupan atau tumbuhan-tumbuhan yang ada dalam lingkungan sekitar kita. Oke, mungkin hanya itu yang dapat ibu sampaikan. Ibu berharap kepada adik-adik tetap selalu semangat, tetap selalu menjaga kesehatan, dan tetap selalu belajar dalam rumah meskipun masih dalam kondisi pandemi saat ini. Oke, ibu akhiri. Sebelum ibu akhiri, kita berdoa dulu. Oke, alhamdulillah proses pembelajaran kita hari ini telah selesai. Ibu mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Oke, itulah proses pembelajaran kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.